Selamat siang Bapak Ibu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih juga Pak Radit sudah mengundang kembali. Selamat bertemu kembali juga dengan Bapak Ibu yang bergabung DBI Religi Hindu Buddha pada siang hari ini. Dalam waktu 1 jam ke depan ini kita akan berbicara sesuatu yang sebenarnya sebuah pencarian yang agak panjang, tetapi mudah-mudahan pelan-pelan nanti apa yang disampaikan bisa dirunut sehingga kita mencapai apa yang menjadi tujuan dari kehidupan kita dalam beragama ini, misalnya dalam kehidupan sosial ini. Mudah-mudahan nanti bisa diperdalam lewat pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti kita bisa menggali lebih dalam hakikat-hakikat atau tatwa-tatwa, filsafat-filsafat melalui apa yang kita pertanyakan ini. Jadi izin supaya lebih mudah kita memahaminya, saya mau izin share screen sehingga nanti Bapak Ibu lebih gampang nanti mengerti apa yang dimaksudkan dalam dalam pembabaran tentang bagaimana kita menyatu dengan sang waktu, ya, karena ini adalah hal yang paling mudah. Sudah kelihatan nggih? Sudah kelihatan sharingnya? Sudah kelihatan. Sudah, nggih. Pak. Inggih, matur suksema. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita menyatu dengan Tuhan sebagai sang waktu. Ini tampaknya hal yang menyeramkan atau mungkin tampak sesuatu yang jauh di luar jangkauan atau seperti sesuatu yang tampak abstrak gitu. Tapi ini adalah cara yang paling mudah menurut Tiang untuk kita bisa mengalami penyatuan dengan Tuhan, karena di masa lalu kita diajarkan bahwa tujuan terakhir kita dalam kehidupan ini dan mengikuti ajaran Buddha ataupun Hindu adalah mencapai penyatuan dengan Tuhan. Tetapi karena kita kesulitan memahami apa sih Tuhan itu, kita nggak punya bayangan atau imajinasi yang sangat clear, sangat jelas tentang seperti apa sih rasa penyatuan dengan Tuhan itu. Nah, jadi hari ini kita akan bahas pelan-pelan karena ini berkaitan dengan pergantian waktu dari tahun 23 ke 2024. Kalau bicara tentang waktu, maka di tahun 2023 itu jumlahnya 7, jadi 2023 jumlahnya 7. Itu maknanya adalah bahwa di masa itu adalah masa di mana kita menentukan tujuan kita, memahami tujuan kita. Termasuk tujuan kita di agama Hindu, yaitu mencapai Moksartam dan Jagat Hita. Nanti kita kupas berikutnya. Dan di tahun 2024 ini jumlahnya 8. 8 itu artinya ngewindu. Ngewindu itu kalau dibaca mungkin bisa berarti 8 atau kumpulan 20 atau keabadian. Ya, dia juga bermakna keabadian. Nah, setelah dimaknai sebagai keabadian, dia juga bermakna sebagai sebuah lingkaran sempurna. Ngewindu itu lingkaran sempurna yang artinya kosong tetapi berisi pemahaman sempurna terhadap sesuatu, termasuk pemahaman terhadap Tuhan sebagai sang waktu ini. Nah, ini yang akan kita kupas sehingga sampai dalam perjalanan ini kita jadi mudah mengerti bagaimana sih rasanya kalau kita menyatu dengan Tuhan, tidak perlu harus menunggu kita mati. Karena kalau bicara tentang menyatu dengan Tuhan di masa lalu, tentu yang kita pikirkan adalah moksa, di mana orang-orang suci yang hebat itu menghilang dari kehidupan ini, tiba-tiba mengalami moksa, adimoksa, paramamoksa, seperti itu. Nah, sementara kita ini yang disibukkan dengan kehidupan duniawi, bagaimana mungkin kita mencapai sesuatu yang dicapai oleh para maharesi di zaman itu? Apakah memang kita semua harus menjadi maharesi hanya untuk bisa mengalami penyatuan dengan Tuhan? Nah, ini perlu kita renungkan. Kalau memang demikian, apalah artinya kita mengikuti ajaran Hindu ini kalau hanya sang maharesi yang mencapai moksa itu? Sama seperti kalau kita naik pesawat, kalau hanya pilotnya yang sampai di pelabuhan udara yang dituju, sementara penumpangnya semua tidak pernah sampai di situ, kan berarti sesuatu. Ada yang salah di situ. Nah, kalau para guru-guru suci, para maharsi yang mengajarkan bagaimana ajaran Hindu atau Buddha ini mencapai penyatuan dengan Tuhan atau mencapai nirwana, sementara yang hanya mencapai adalah para maharsi dan bakta-bakta yang lain, umat-umat yang lain tidak pernah berpeluang mencapai hal itu. Lalu apa gunanya agama yang sama-sama kita jalani ini? Nah, sekarang kita kupas lebih detail lagi. Sebagian akan menjadi pengulangan dari apa yang sudah diceritakan bulan lalu di sini.
Mudah-mudahan nanti ada tambahan-tambahan baru lagi. Kita mulai dengan cerita tentang bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan dan pembebasan, sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh agama kita sebagai sebuah tujuan. Jadi bicara tentang pembebasan, kita diajarkan bahwa tujuan kehidupan ini adalah moksartam. Jadi bebas dari kemelekatan terhadap tautan karma, terhadap hukum karma yang membuat kita mengikuti perputaran tautan karma di kehidupan ini melalui berbagai beberapa kali reinkarnasi. Nah, kalau kita ingin membebaskan diri dari kemelekatan atas tautan karma itu, maka kita akan kembali menjadi ruh atau sesuatu yang pernah hadir dalam tubuh kita saat ini. Kembali dalam kemurnian, tidak lagi dilekati oleh tautan-tautan karma yang membuat kita berputar-putar dalam punarbawa atau reinkarnasi ini. Nah, namun apakah bebas dari kemelekatan terhadap tautan karma itu berarti kita tidak perlu melakukan karma atau tindakan apapun di kehidupan ini, sehingga di kehidupan ini kita harus berani membebaskan diri kita dari segala kebutuhan hidup, pencarian tentang uang dan sebagainya. Apakah demikian? Tentu tidak. Itu yang dimaksudkan oleh para guru di masa lalu. Kita juga diizinkan mencapai apa yang disebut sebagai jagat hita. Nah, apa itu jagat hita? Jagat ya, duniawi dan hita kebahagiaan. Jadi kita juga diharapkan dalam hidup ini menjalankan karma yang membuat kita mencapai kebahagiaan duniawi atau jagat hita. Namun ketika tiba saatnya kita melepaskan kehidupan ini karena kematian, di situ kita dengan tenang dan damai melepas juga kemelekatan kita terhadap segala hal-hal duniawi ini. Karena semua hal material di duniawi ini, entah harta, tahta maupun cinta, itu tidak akan bisa kita bawa ke alam kematian sebagai ruh yang murni. Nah, apa itu ruh, apa itu jiwa, kita nanti lihat kembali pada pemahaman-pemahaman berikutnya. Nah, ketika kita berbicara tentang moksartam dan jagat hita, bagaimana mencapai kebahagiaan dunawi dan pembebasan, tentu kita tidak hanya percaya begitu saja. Kita butuh beberapa proses untuk menguatkan keyakinan kita akan kebenaran terhadap apa yang diajarkan agama, sehingga kita bisa mencapai tujuan dari kita beragama Hindu dan Buddha. Nah, moksartam jagat hita itu mungkin apa yang diajarkan oleh kitab suci dan oleh para guru. Tetapi kalau kita hanya percaya apa kata guru, apa kita kitab suci, tanpa pernah menelaahnya, maka kita tidak akan pernah benar-benar memahami. Kita baru sampai pada keyakinan saja. Yakin itu kebenaran, tapi tidak benar-benar mengalami proses pencarian sendiri. Maka kita pernah mengajarkan, jangan percaya pada apa yang aku katakan, tapi buktikanlah sendiri. Ehi fasiko. Nah, artinya sama seperti yang diajarkan di agama Hindu. Ketika agama, kitab suci, guru-guru suci menyampaikan sesuatu, layak kita yakini ada benih kebenaran di sana, baru benih kebenaran. Dan sesudah itu kita harus belajar menganalisanya. Ya, karena banyak ajaran spiritual yang mengatakan kita harus mematikan pikiran. Kalau kita matikan pikiran, maka kita bukanlah manusia. Karena manusia artinya manasya, makhluk yang berpikir. Nah, justru pikiran inilah kita gunakan untuk mengetahui, memahami segala yang diciptakan oleh semesta ini, segala pelajaran yang tersembunyi dalam peristiwa-peristiwa kehidupan yang di dalamnya ada seluruh ciptaan ini. Dengan konsep anu mana pramana. Anu artinya kecil, atom, bahkan tak kelihatan. Mana artinya pikiran. Jadi pikiran kita pakai untuk mengupas segala sesuatu sampai di tingkat atom atau anu. Sehingga dengan detailnya yang kita pahami, itulah membuat kita jadi semakin yakin kebenaran dari apa kata guru. Karena kita sudah menganalisanya sendiri. Tapi memahami saja dan meyakini apa kata guru, kita baru dapat dua. Kita baru dapat dua, yaitu memahami dan meyakini. Ya, jadi kita butuh lebih dari itu, yaitu merasakan sendiri lewat pengalaman. Karena pengalaman adalah guru sejati. Maka dibutuhkanlah apa yang disebut sebagai pratyaksa pramana. Sebuah konsep keyakinan di mana kita mendapatkan keyakinan lebih kuat lagi karena memeriksa secara langsung. Ya.
Misalnya ada guru suci di Sabda Pramana mengatakan asap itu menandakan ada api. Nah, lalu kita renungkan apa kata guru yang tadi itu. Kemudian tetap kita harus melakukan sebuah proses pemeriksaan yang disebut pratyaksa permana untuk membuktikan apakah benar asapnya datang dari api atau datang dari es kering yang direndam air. Nah, itu contohnya. Karena banyak asap mempunyai sumber yang berbeda juga. Nah, dengan demikian ketika kita sudah memahami hal ini, maka kita tahu. Seperti halnya nanti kita akan gunakan 3 konsep ini untuk memahami Tuhan itu apa sih, sehingga kemudian kita bisa menemukan Tuhan itu sendiri sebagai sang waktu. Nah, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu Anumana Pramana. Di level ini saya kembali mengingatkan proses saya bagaimana dulu menemukan Tuhan yang disebut mengisi ruang kosong, yang kemudian disebut isin puyung atau apa namanya, sesuatu yang abstrak gitu, yang kemudian disebutlah menyebut dirinya, bukan disebut. Ya, dia menyebut dirinya ketika saya mendapatkan aliran pesan itu yang kemudian menjadi buku Tuhan segala agama. Dia menyebut dirinya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Nah, kembali diingatkan, dia adalah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong. Karena mengisi ruang kosong maka disebut poros atau purus atau purusa. Ketika kecerdasan semesta menunjukkan kemampuannya untuk melakukan usaha penciptaan, maka bermanifestasilah dia menjadi energi semesta. Ya, kadang kita menyebutnya prana. Energi semesta ini ada berupa energi cahaya yang kemudian menjadi div atau dewa-dewa, atau menjadi nur atau nurani, sehingga di Islam dia menjadi nurullah, nur Allah, nur insan, nur Muhammad, dan seterusnya. Kemudian dalam diri kita menyebutnya hati nurani. Nah, energi inilah yang kemudian memadat menjadi materi, yang kemudian kita sebut meter atau mother atau ibu atau pradana. Nah, jadi Tritunggal ini adalah dia. Ini kecerdasan semesta adalah dia yang berwujud niskala. Niskala, tidak ada dalam waktunya. Kemudian ketika menjadi materi, energi dan materi, dia ada dalam wujud, ketika jadi materi, dia wujudnya sakala, skala. Apa itu niskala, apa itu skala, nanti kita lihat. Dan ketika menjadi energi, dia ada antara niskala dan skala. Makanya Tuhan dalam wujud para dewa itu bisa dikatakan ada, yaitu berupa energi-energi. Dan kalau kita merasakan kehadiran energi itu, mungkin kita akan merinding-merinding karena ada energi elektromagnet yang kita rasakan di tempat suci, tempat-tempat yang kita kunjungi. Ketika ada energi elektromagnetnya kuat di situ, kita mungkin merinding atau tiba-tiba merasa besar gitu. Nah, ini perlu sekali dipegang, kecerdasan, energi, dan materi, karena ini akan membuka banyak sekali tabir-tabir pemahaman kita terhadap Tuhan nantinya. Ya, jadi kembali diingatkan, masukkan pemahaman Tritunggal ini, kecerdasan, energi, dan materi. Purusa, prana, dan pradana, atau boleh juga disebut niskala, skala, dan skala, atau materi semesta. Nah, lanjut kemudian. Ketika kita ingin menyatu dengan Tuhan, maka di ajaran Hindu kemudian diingatkan bahwa tidak harus melalui satu jalan tertentu lalu menyalahkan jalan yang lain. Karena masing-masing orang dilahirkan dengan kemampuan dan kapasitas yang berbeda-beda, yang harus saling hormat menghormati. Makanya di ajaran Bhagavad Gita dikatakan oleh Sri Krishna bahwa apa? Apapun jalan yang engkau pilih, selama itu menuju kepadaku, maka itu kamu akan sampai kepadaku. Nah, ku itu bukan Krishna, tapi ku itu adalah sesuatu yang berbicara sebagai Krishna, yaitu kita menyebutnya Sang Hyang Widi. Widi itu artinya pengetahuan, ya, wid pengetahuan, sehingga dia adalah sumber pengetahuan. Sehingga ketika kita memilih salah satu jalan ini, baik jalan bakti, jalan karma, jalan jenana, atau jalan Raja Yoga, untuk menyatu kepada Sang Hyang Widi atau Sang Sumber Pengetahuan, tentu kita harus berbekalkan pengetahuan tentang Dia.
Ya, tidak mungkin walaupun kita pergi ke sebuah tempat, walaupun kita memakai Google, tapi kalau tempat yang kita tuju tidak benar-benar kita kenali ciri-cirinya, maka kita hanya akan sampai di tempat, tapi tidak sampai kepada tujuannya. Misalnya kita ingin mencari sebuah bangunan, mungkin kita akan diantarkan ke ruang tempat itu berada, tetapi kita tidak mengenal bangunan tempat yang menjadi tujuan kita itu. Nah, seperti halnya Sang Hyang Widi. Karena dia sumber pengetahuan, disinilah kita penting menyadari apa yang kita harus cari di jalan bakti, di jalan karma, jalan jenana, dan jalan raja yoga. Nah, ketika kita memilih salah satu jalan itu, misalnya kita melakukan jalan bakti. Di Bali ini menjadi jalan persembahan rasa bakti kita kepadanya. Sehingga ada orang yang menghaturkan persembahan berupa upakara. Upa artinya dekat, kara artinya tangan. Jadi dia mempersembahkan hasil karya tangannya untuk bisa mendekat kembali kepada Tuhan melalui persembahan. Sehingga kita melakukan proses-proses persembahyangan, menghaturkan sesajen gitu. Nah, apa yang kita akan dapatkan di jalan bakti ini? Pahalanya segera kita dapatkan. Contohnya, kalau kita mempersembahkan apel, segera selesai sembahyang, kita akan mendapatkan pahala berupa apel yang kita persembahkan. Kalau kita mempersembahkan daging ayam, atau apapun makanan-makanan persembahan itu, nanti kembali lagi kepada kita. Jadi ini proses di mana kita dengan segera, hari itu juga, bisa mendapatkan pahala atau hasil dari apa yang kita persembahkan sebagai rasa bakti kepadanya. Ini kalau kita lihat Tuhan yang ada di tempat-tempat suci atau di luar. Tapi kalau kita lihat Tuhan pada pelingih-pelingih yang lain, atau tempat-tempat suci yang lain, yaitu pada tubuh manusia, pada makhluk-makhluk hidup, di mana ada percikan Tuhan sebagai Atman di dalamnya, maka ketika kita memberikan rasa bakti kita kepada makhluk-makhluk itu, tumbuh-tumbuhan, maka kita akan mendapatkan buah yang sama. Kalau kita persembahkan air, pupuk kepada pohon mangga, di mana ada sang hidup di dalamnya, ada percikan Tuhan sebagai ruh di dalam pohon itu, maka kita akan mendapatkan buah dari apa yang kita lakukan, berupa buah dari pohon tersebut. Begitu juga kalau kita persembahkan rasa bakti kita kepada orang-orang di mana ada percikan Tuhan di dalamnya. Makanya di ajaran Hindu dikatakan bahwa Pitri Dewa Bhava, yaitu di mana ayah adalah wujud Tuhan, Mitri Dewa atau Matri Dewa Bhava, yaitu di mana ibu adalah wujud Tuhan. Ada juga Atiti Dewa Bhava, di mana setiap tamu yang hadir itu adalah wujud Tuhan yang datang, yang harus kita layani dengan persembahan rasa bakti kita kepadanya. Itu contoh-contoh jalan bakti yang bisa dilakukan dengan kepada yang niskala, ya Tuhan sebagai kecerdasan semesta yang berdiam di dalam pelingih-pelingih tempat suci yang kita buat, atau kepada Tuhan yang berwujud skala, yang sedang ada dalam pelingih-pelingih berupa tubuh-tubuh makhluk hidup yang diciptakannya, bukan yang kita ciptakan, tapi yang diciptakannya sebagai kecerdasan semesta dalam setiap DNA makhluk-makhluk hidup itu. Berikutnya ada jalan yang disebut jalan karma, yaitu melayaninya dengan tindakan. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang, itu kita sesungguhnya sedang melayani Tuhan yang ada di dalam diri orang itu sebagai sang ruh atau Atman. Pahalanya akan kita dapatkan nanti kalau kita berbicara tentang pahala. Yaitu suatu ketika nanti dia akan membalas atau orang lain akan membalas cara kita bertindak untuk melayani Tuhan yang ada dalam diri orang itu. Nah, kalau di upacara apa yang kita bisa lakukan? Ya, kalau kita tidak bisa atau tidak punya sesuatu yang bisa kita persembahkan sebagai rasa bakti kepada Tuhan atau para dewa yang melingih di tempat suci, mungkin kita bisa memakai jalan karma. Misalnya dengan melayani tempat suci dengan menyapu, dengan bersih-bersih atau bantu-bantu mengerjakan sesuatu, itu cara kita melayaninya melalui tindakan. Nah, kepada Tuhan yang bersifat niskala dari tempat suci. Kalau yang bersifat skala pada kehidupan ini ya melayaninya dengan perbuatan-perbuatan baik. Di kantor misalnya, kita antara manajer dan bawahan itu saling melayani sesuai dengan kapasitas dan
SOP yang harus mereka lakukan untuk saling melayani satu sama lainnya, termasuk melayani customer dan sebagainya. Nah, lalu ada jalan jenana, yaitu jalan untuk menyatu dengan Tuhan dengan mempelajarinya. Nah, nanti kita lihat seperti apa ceritanya. Dengan jalan mempelajarinya. Bagaimana kita akan bisa mempelajarinya kalau kita tidak menggunakan akal pikiran kita? Akal pikiran itu disebut juga sebagai budi. Makanya nanti ketika diinformasikan bahwa agama budi itu akan lahir, artinya agama-agama akan mulai dipahami dengan kecerdasan akal budi kita. Karena sebagian besar kita sudah mulai belajar kepada rohani kita masing-masing di dalam. Lalu ada jalan Raja Yoga, di mana kita belajar mengalami penyatuan dengan Tuhan melalui penyatuan rasa, bisa lewat meditasi, perenungan, dan sebagainya. Ini Raja Yoga. Nah, ini sebagai contoh. Nah, sekarang kita pelan-pelan melihatnya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kita mengenali Sang Pencipta dalam setiap ciptaannya. Ya, kita mengenali Sang Pencipta dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mengenali Sang Pencipta yang ada dalam setiap ciptaannya. Sehingga kita bisa melayani Tuhan dalam ciptaan itu. Nah, bicara tentang mengenali Sang Pencipta dalam setiap ciptaan, coba kita lihat sekarang. Nah, ini semua adalah wujud-wujud material dari ciptaan. Ini semuanya material. Dulu kita tidak akan bisa mendetail kalau kita hanya percaya apa kata guru, apa kata orang suci, bahwa semua ini, semua makhluk hidup ini diciptakan oleh Tuhan. Kita baru sampai di tingkat agama atau sabda pramana. Ya, kita percaya dan yakin bahwa semua ini ciptaan Tuhan. Tapi bagaimana dia menciptakannya, kita tidak akan mengerti. Sehingga tanpa mengerti bagaimana dia menciptakan, kita akan bingung bagaimana dia ada di mana-mana. Karena ketika dia menciptakan dan dia ada di mana-mana, meresap di mana-mana, yang disebut nirwikara, wiyapi, wiyapaka, sarwagatah, ada di mana-mana, gitu sifat-sifat Tuhan itu. Kita akan tidak mengerti jam berapa Tuhan menciptakan bunga-bunga ini. Sedemikian rupa sampai muncul bunga-bunga seindah ini. Jam berapa? Dan berapa banyak ada Tuhan yang mengerjakan. Bayangkan berapa banyak ada bunga seperti ini, berapa banyak ada telur dan yang kemudian menjadi burung dengan bulu-bulu seindah ini. Jam berapa Tuhan mewarnai bulu-bulu ini? Bulu merah, bulu ya segala macam bulu-bulu indah ini. Jam berapa dia mewarnai? Dan kuas apa yang dipakai? Tentu kalau pertanyaan sederhana ini kita nggak bisa jawab. Tapi begitu kita paham bahwa di dalam setiap ciptaan itu, ini material, ya, kembali ke cerita tadi di Tritunggal tadi, kecerdasan, energi, dan materi. Kita lihat di tingkat anu atau atom, ternyata dalam atom itu ada ruang kosong di mana sang kecerdasan semesta mengisinya di ruang-ruang kosong dari atom. Nah, disitulah kemudian atom-atom itu membentuk DNA. Sehingga DNA itu dibentuk dari atom-atom yang di dalamnya ada kecerdasan. Atom-atom inilah yang DNA inilah yang kemudian dengan cerdasnya menciptakan makhluk-makhluk hidup seperti ini, mengambil cahaya-cahaya matahari, kemudian memilih atom-atom yang tepat untuk digabungkan sedemikian rupa sehingga mampu menyerap dan memantulkan cahaya-cahaya dengan indahnya seperti ini. Jadi kalau malam tentu hilang semua cahaya ini karena tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan oleh burung-burung dan bunga-bunga seperti ini. Jadi di dalam setiap ciptaan ini ada Sang Pencipta yang merupakan kecerdasan semesta yang sedang ada di setiap ruang kosong atom yang membentuk DNA dan membentuk tubuh-tubuh material makhluk hidup ini. Nah, dari sini kita bisa melihat. Nah, inilah yang kemudian membuat kita bisa mengerti Tuhan ada di mana-mana. Ya, karena di setiap ciptaan ada Tuhan. Seperti halnya kita mengenali sang penyanyi melalui lagu-lagu yang dia nyanyikan. Ya, kita mengenali seorang penulis buku dari buku yang dia tulis. Maka kita mengenali Sang Pencipta dari setiap ciptaannya. Atau kalau kita ingin menyentuh rasa di dalamnya, bayangkan kalau kita melihat ada botol minuman yang berembun.
Nah, walaupun kita tidak menyentuh bendanya, tidak meminum air di dalam botol itu, ketika botolnya berembun, kita pasti tahu bahwa di dalamnya pasti rasa dingin minumannya. Artinya apa? Mata kita tanpa perlu menyentuhnya, tanpa perlu merasakan minumannya, sudah akan mengerti bahwa minuman di dalam botol di kulkas itu dingin karena botolnya sudah berembun. Jadi kita bisa menembus melampaui apa yang kita lihat untuk mengerti bahwa ada rasa dingin di dalam botol yang berembun dan bahkan belum sempat kita cicipi rasanya. Nah, persis seperti itu ketika kita melihat ciptaan-ciptaan ini. Kita bisa mengerti ada sesuatu sedang bekerja di dalamnya hanya dengan mengamati dari luar, menembusnya ke dalam, melihatnya secara anumana pramana, melihat atom-atom di sini walaupun hanya dalam imajinasi, dalam bayangan kita bahwa ada DNA yang cerdas yang menciptakan segala ciptaan ini. Nah, begitulah cara kita mengenali Sang Pencipta dalam setiap ciptaan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sehingga dari sini kita paham. Lalu bagaimana kita akan mengenali Tuhan sebagai Sang Hyang Widi, Sang Sumber Pengetahuan di dalam setiap ilmu pengetahuan. Sekarang kita renungkan di sini. Ketika kita melihat ciptaan yang begitu seninya seperti tadi, itu ada art di situ. Begitu artnya dikupas, muncullah sains. Sehingga dalam cerita kita di Bali, dalam kisah Saraswati itu turun ilmu pengetahuan pada wuku Watu Gunung. Artinya apa? Karena Watu Gunung sering menandakan art atau seni. Waktu kecil ketika kita disuruh menggambar, rata-rata kita menggambar gunung. 2 gunung, lalu ada matahari di tengahnya. Nah, ketika gunungnya runtuh, muncullah geologi, vulkanologi, tektonologi, logos-logos atau ilmu pengetahuan. Nah, disitulah ketika Watu Gunung runtuh, di wuku Watu Gunung itu, muncullah turunnya ilmu pengetahuan. Nah, itu cerita. Sehingga Saraswati atau ilmu pengetahuan turun di Watu Gunung, art dan sains itu berdekatan. Nah, selain itu, art itu adalah hasil Sang Pencipta dalam segala ciptaan ini. Dia adalah Brahma, tapi kekuatan di dalam Brahma itu adalah Saraswati, ilmu pengetahuan. Jadi, Sang Pencipta dan ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan yang saling menguatkan. Ya, Sang Maha Pencipta tanpa pengetahuan tidak akan bisa menciptakan. Nah, disitulah ada kecerdasan. Nah, kita renungkan kembali bahwa ketika kita berbicara tentang kecerdasan semesta di dalam diri kita, maka tubuh kita itu mengandung sel-sel dan DNA yang di dalamnya ada kecerdasan yang kemudian disebut sebagai kecerdasan bawah sadar. Otak kita juga dibentuk oleh berbagai bentuk atom-atom, molekul-molekul, dan senyawa-senyawa. Ada karbohidrat, gula, protein, ada mineral-mineral, ada garam-garam terlarut, dan berbagai senyawa lainnya. Itu benar-benar seperti tepung, mentega, zat putih telur, air diaduk-aduk kemudian dibentuk seperti ini. Jadi dia bentuk-bentuk material atom-atom, tetapi di sana bisa berpikir karena di sana ada kecerdasan yang kita sebut sebagai kecerdasan sadar. Inilah pikiran kita. Lalu jiwa kita, ya, di dalam diri kita ada jiwa yang atau ruh, ya, yang merupakan percikan dari kecerdasan semesta tak terbatas yang kemudian kita sebut sebagai kecerdasan atas sadar. Nah, hampir sebagian besar pengetahuan-pengetahuan yang ada di kehidupan ini berasal dari, kalau dia kitab suci, maka dia berasal dari wahyu-wahyu yang turun dari kecerdasan atas sadar kepada kecerdasan sadar pikiran manusia. Sehingga muncullah insight-insight, kemudian muncul sesuatu inspirasi-inspirasi sehingga bisa menulis buku, menulis lontar, mendapatkan jawaban-jawaban seperti halnya Newton mendapatkan pengetahuan tentang gravitasi. Archimedes mendapatkan pengetahuan tentang hukum Archimedes tentang tekanan air. Jadi dari mana dia mendapatkan? Dari kecerdasan dalam dirinya, kecerdasan atas sadar. Sehingga semua pengetahuan yang kita lihat di kehidupan ini dan kita pelajarin, itu sumbernya adalah kecerdasan semesta tak terbatas. Nah, dari sinilah kenapa orang-orang yang bergerak di jalan jenana,
Kalau dia bisa melihat kehadiran Tuhan sebagai kecerdasan semesta dalam setiap ilmu pengetahuan yang dibacanya, maka di situ bisa jadi akan muncul air mata, rasa tangis karena penyatuan dengan Tuhan sebagai sang sumber pengetahuan yang sedang mewujud ke dalam pengetahuan-pengetahuan berupa aksara-aksara, tulisan-tulisan, atau kata-kata yang penuh dengan pengetahuan. Ini contoh bagaimana kita bisa mengenali sang sumber pengetahuan atau sang yang widi melalui ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan asalnya adalah kecerdasan atas sadar yang diturunkan kepada kecerdasan bawah sadar, lalu menggerakkan kecerdasan bawah sadar pada tubuh kita untuk menulis, untuk bicara tentang apa yang dia dapatkan melalui aliran pengetahuan dari sang ruh dalam dirinya. Mudah-mudahan dipahami rangkaian ini. Nah, berikutnya, bagaimana kita mengenalnya di mana-mana di dalam setiap ruang? Ya, yang sifatnya sarwagata. Coba kita lihat. Kalau di Islam dia mengenalinya di mana-mana karena ada ajaran kitab suci mengatakan, kemanapun engkau menghadap, di sanalah Tuhan berada. Nah, di sana, di kita di Bali dikatakan Tuhan itu bersifat sarwagata, ada di mana-mana. Jadi dalam setiap ruang dia ada. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana itu bisa terjadi? Kita pelan-pelan kupas dalam Anumana Pramana. Kita tahu bahwa setiap ruang itu dibentuk oleh benda-benda yang menjadi pembatasnya. Entah dinding pembatas, atau tembok pembatas, atau garis pembatas. Itulah yang kemudian menciptakan ruang. Ketika pembatasnya hilang, ruangnya hilang. Jadi, setiap ruang itu dibentuk oleh benda-benda pembatas. Yang kita lihat di sekeliling ruang itu pasti ada pembatas membentuknya. Nah, benda-benda yang membentuk batas-batas itu seperti dinding, tembok, apapun itu, kan pasti dibentuk oleh atom. Ya, jadi kalau kita perhatikan dinding-dinding rumah kita itu dibentuk oleh atom-atom yang menjadi pasir, yang menjadi semen, yang menjadi cat, dan segala macam lainnya. Nah, di dalam atom itu kita tahu 99,99% adalah ruang kosong. Dan di dalam ruang kosongnya ada kecerdasan semesta tak terbatas. Jadi kemanapun kita menghadap di setiap ruang yang dibentuk oleh benda-benda pembatas itu, bahkan di kekosongan yang kita anggap sebagai ruangan yang penuh udara itu, kita akan ketemu di sana dan kita hirup bahkan atom-atom oksigen yang menjadi molekul oksigen, yang di dalamnya ada kecerdasan semesta tak terbatas. Sehingga ketika kita menghirup udara, kita sedang menghirup atom-atom oksigen atau molekul oksigen, di mana di dalamnya ada kecerdasan semesta yang mampu menunjukkan kemampuannya menjadi energi. Makanya kita memiliki energi ketika kita menghirup udara. Nanti ketika udara tidak kita hirup, maka terhentilah aliran energi yang dibawa oleh kecerdasan semesta atau sang hidup yang ada di ruang kosong atau akasa itu. Sehingga akhirnya kita mati. Karena kita tidak mendapatkan sumber energi lain dari luar lagi. Ini sebabnya kenapa kita bisa mati gara-gara tidak menghirup oksigen. Atau tidak minum, atau tidak makan. Karena pada makanan itu adalah wujud material dari benda padat. Ada atom-atom yang terisi oleh energi dari sang kecerdasan semesta. Air itu atom hidrogen dan oksigen juga terisi oleh kecerdasan semesta yang mampu menunjukkan kemampuannya menjadi energi, sehingga air pun bisa membuat kita berenergi. Nah, cahaya juga membuat kita bisa berenergi, karena cahaya itu terus-menerus memancarkan apa yang disebut sebagai energi kosmik kepada kita. Dan energi adalah bagian dari kecerdasan semesta. Dari sini mudah-mudahan dipahami. Kenapa kita kemanapun menghadap, semua ruangan itu dibentuk oleh kecerdasan semesta tak terbatas yang sedang mewujud menjadi atom dan energi cerdas. Nah, kemudian kita lihat sekarang bagaimana kita mengenalinya sebagai sang waktu dalam setiap kesempatan. Nah, masa lalu, masa kini maupun masa depan kita tentu akan diisi oleh berbagai cerita. Tahun 2023, tahun 2022, tahun 2021, semuanya penuh cerita. Hari ini dan setahun ini juga akan penuh dengan cerita. Di dalam setiap cerita itu ada pemain peran, pasti. Nah, pemain-pemain peran itu adalah wujud-wujud material
Ada wujudnya makhluk hidup, ada wujudnya makhluk tak hidup. Kalau dia berwujud material makhluk hidup, di dalamnya ada Atman. Sehingga setiap wujud yang kita ajak di alam material ini untuk memainkan peran agar tercipta cerita-cerita, di sana di dalamnya ada daya hidup atau energi yang adalah kemampuan dari kecerdasan semesta itu sendiri. Jadi dengan siapapun kita berinteraksi di kehidupan ini, kita sedang berinteraksi dengan energi cerdas yang merupakan kemampuan dari Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Dengan siapapun orang atau wujud fisik yang sedang kita ajak bicara, sedang kita lihat, sedang kita dengarkan suaranya, atau sedang kita sentuh, di dalamnya ada kecerdasan semesta tak terbatas yang sedang berdiam di dalam atom-atom dan menjadi wujud fisik dengan kecerdasan bawah sadar di dalamnya. Nah, dan setiap sang hidup yang kita ajak memainkan peran dalam kehidupan ini adalah Atman atau percikan dari sang kecerdasan semesta tak terbatas. Dari sini kita paham. Di masa lalu, masa kini pun maupun masa depan, kita sedang memainkan peran dan berinteraksi dengan seluruh pemain peran yang tubuhnya adalah material alam semesta yang merupakan pemampatan atau pemadatan dari kecerdasan atau energi cerdas semesta ini. Jadi yang manakah yang bukan dia yang sedang ini? Dari sinilah kemudian kita lihat bahwa masa lalu, masa kini, masa depan sebenarnya adalah perwujudan dari Tuhan sebagai sang waktu. Jadi di tahun 2024 ini kita sedang akan bersamanya, ini sudah hari ke-11 kita bersamanya sebagai sang waktu, berbagi cerita dengannya sebagai makhluk-makhluk hidup yang sedang dia mainkan perannya sebagai Atman dalam tubuh ciptaannya sendiri, tubuh manusia. Mudah-mudahan pelan-pelan ini bisa dipahami. Nah, bagaimana kemudian kita memanfaatkan sang waktu yang terus berganti ini? Kenapa juga sang waktu itu terus berganti? Kalau Tuhan itu tidak kemana-mana, dan karena dia sudah ada di mana-mana, dan dia adalah sang waktu, lalu kenapa dia harus berganti-ganti? Menjadi tahun 2023, tahun 2024, dan tahun depan, dan seterusnya. Kenapa harus ada pergantian waktu? Sementara sang waktu adalah sesuatu yang abadi. Nah, ternyata penyebab dia menghadirkan sang waktu yang berganti-ganti, supaya kita memiliki apa yang kita sebut sebagai kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga ada peluang bagi kita untuk memperbaiki di masa depan, memperbaiki di tahun berikutnya, di bulan berikutnya, di minggu berikutnya, di hari berikutnya. Nah, kalau tidak ada batasan-batasan waktu, maka kita tidak akan mengerti kapan kita akan melakukan sesuatu, karena tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu. Maka kata kapan pun tidak akan ada dalam kamus bahasa Indonesia. When tidak akan ada dalam kamus bahasa Inggris. Sang waktu sudah tidak ada batasan lagi. Ya. Nah, kemudian ketika kita memberi jeda untuk sang waktu juga berganti karena dia ingin memberi jeda untuk kita memulai kembali apa yang lama menjadi sesuatu yang baru untuk proses kita memperbaiki. Nah, inilah tujuannya sang waktu itu berganti. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah dalam ini saya nih, komputer saya. Ya, jadi manfaat sang waktu atau Tuhan itu berganti-ganti adalah agar kita diberikan jeda untuk bisa memulai dari awal apa yang mungkin sempat kita hancurkan atau sempat kita buat tidak sesuai dengan harapan kita. Diizinkan untuk memulai dari awal. Tanpa adanya perubahan waktu, maka kita tidak akan bisa memperbaikinya. Nah, sang waktu itu berganti juga untuk menunjukkan bahwa sang waktu itu tercipta karena adanya perputaran yang abadi. Jadi satu hari menjadi ada karena bumi berputar. Sehingga dalam perputaran dan rotasinya ini muncullah apa yang kita lihat sebagai
gerakan palsu, gerakan maya dari matahari. Nah, dari sini kemudian kita paham, kalau tidak ada perputaran abadi ini, maka mungkin tidak akan pernah ada perubahan waktu. Tidak ada hari, tidak ada malam, tidak ada siang, dan seterusnya. Nah, ketika tidak ada perubahan waktu, tentu hari tidak ada, minggu tidak ada, tahun pun tidak ada. Nah, tujuan dari sang waktu menciptakan perputaran ini adalah agar sang waktu itu sendiri tercipta. Dan menunjukkan bahwa perubahan itu adalah sebuah keabadian. Inilah fungsinya sang waktu berganti. Sehingga ketika kita harus mengalami perubahan karena sang waktu itu menunjukkan kepada kita bahwa perubahan itu sebuah keabadian, seperti sedang mengingatkan bahwa apa? Tahun 2023 seharusnya memang tidak akan pernah sama dengan tahun 2024. Seperti aliran air sungai yang terus mengalir, airnya tidak pernah sama, apa yang di bawahnya juga tidak pernah sama. Jadi kita tidak akan pernah sama dari tahun yang lalu ke tahun yang sekarang dan tahun depan. Jadi kita pun harus melakukan perubahan-perubahan. Tentu perubahannya adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti halnya motherboard komputer terus berubah menjadi lebih baik, televisi berubah menjadi lebih baik, kendaraan berubah lebih baik, maka motherboard atau tubuh kita pun seharusnya terus berubah menjadi lebih baik. Kendaraan tubuh kita pun harus berubah lebih baik. Nah, inilah sebabnya di kegiatan upacara kita di Hindu ada yang disebut Dharma Kahuripan dan Dharma Kepatian. Dalam Dharma Kahuripan, kita melakukan proses perubahan-perubahan materi tubuh kita menjadi tubuh yang lebih baik melalui perubahan-perubahan DNA kita. Caranya apa? Caranya dengan mengubah energi cerdas yang membentuk tubuh fisik kita. Sehingga ketika orang-orang mau menikah, sebelum sel spermanya menyatu dengan sel telurnya, itu dilakukan upacara pernikahan di awal yang disebut upacara Mabia Kaun atau Mabia Kala. Artinya apa? Energi-energi buruknya dihilangkan, dibersihkan, dimurnikan. Sehingga hanya energi yang suci yang akan menyatu menjadi sel sperma, DNA di sel sperma dan sel telur, sehingga hasilnya adalah tubuh material makhluk hidup yang jauh lebih baik. Kenapa demikian? Karena dalam ajaran Dharma Kepatian, ruh-ruh kita juga ditingkatkan kesuciannya melalui proses ngaben, nyekah, ngelinggihang, dan seterusnya. Sehingga kalau ruhnya sudah suci, tubuhnya pun harus dibuat tubuh yang lebih suci melalui berbagai kegiatan upacara tadi. Mabia Kala, kemudian menikah dengan menyatukan perasaan dan pikiran mempelai dengan apa yang disebut sebagai pernikahan kedua, yaitu pernikahan pikiran. Dalam istilahnya disebut samana. Kalau pernikahan tubuh dengan Mabia Kala disebut sanggama. Kemudian pernikahan pikiran disebut samana. Lalu pernikahan jiwa yang maskulin dan feminim disebut dengan samyoga. Tujuannya apa? Supaya jiwa maskulin tidak selalu menyalah-nyalahi jiwa feminim dari istrinya, atau jiwa feminim dari istrinya tidak terlalu cerewet menyalah-nyalahi jiwa maskulin dari pasangannya. Sehingga mereka bisa menyatukan jiwa mereka sama-sama. Menjadilah mereka satu jiwa yang disebut Ardhanara dan Iswari. Ardhanaranya laki-laki, Iswarinya wanita. Sehingga setiap pasangan mempelai tiba-tiba sudah merasakan rasa menjadi Ardhanara Iswari atau Tuhan. Sehingga layaklah disebut Pitri Dewa Bawa, ada Tuhan apa? Ayah adalah Tuhan, ibu adalah Tuhan yang sedang melahirkan semesta kecil tubuh manusia yang baru. Nah, mudah-mudahan alurnya dipahami sampai sini. Nah, dengan demikian, begitulah proses tubuh manusia dalam upacara-upacara Hindu kita di Bali, ditingkatkan kualitasnya. Sehingga selaras dengan peningkatan kualitas roh yang sudah disucikan dan dilinggihkan, yang turun kembali melalui reinkarnasi. Nah, itulah perubahan yang terus-menerus yang bisa dilakukan. Tetapi apa yang secara real juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Karena kita juga beranjak dari tahun 2023 ke tahun 2024 dan seterusnya. Tentu kita akan mengubah tubuh kita menjadi lebih kuat, lebih sehat, melalui makanan, minuman, udara yang lebih sehat. Bukan yang sebaliknya, lebih buruk. Nah,
pikiran kita juga kita harus lakukan perubahan. Seperti halnya komputer kita perbaiki kemampuan menyerapnya, aplikasi-aplikasinya kita perbaiki, kita update terus. Dan pikiran kita juga terus kita update dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang akan terus berubah. Karena pengetahuan itu oleh semesta diberikan sedikit demi sedikit dan akan terus ditingkatkan. Kalau kita lupa belajar, maka kita ketinggalan pengetahuan baru yang dialirkan oleh pengetahuan ini kepada orang-orang cerdas yang menghasilkan pengetahuan-pengetahuan dan teknologi-teknologi baru. Nah, lalu ruh kita juga kita tingkatkan kualitasnya melalui perubahan-perubahan, update ruh itu, update jiwa. Ya, itu yang kita lakukan prosesnya di tahun dulu ke tahun yang sekarang. Karena Sang Tuhan sudah hadir menemani kita untuk melakukan proses update atau perubahan itu. Tuhan hadir sebagai sang waktu yang terus berganti untuk memberi kita kesempatan melakukan proses perubahan-perubahan itu. Ya. Di ajaran kita, Tuhan itu juga sering diwujudkan sebagai Batara Kala. Batara artinya pelindung, Kala artinya waktu. Jadi Tuhan sebagai sang waktu. Nah, kenapa kemudian diceritakan bahwa Batara Kala ini lahirnya dari Siwa dan Dewi Uma yang sedang berjalan-jalan di tengah lautan, ya. Tiba-tiba Dewi Uma pakaiannya terhembus oleh angin, lalu Dewa Siwa konon katanya birahi, sehingga benihnya keluar dan jatuh di samudera kehidupan, lalu benihnya dimakan oleh ikan dan keluarlah menjadi makhluk yang bertubuh besar, bayi bertubuh besar, yang kemudian mencari tahu siapa dirinya, siapa ayah dan ibunya. Dia ingin tahu siapa jati dirinya dan dia pergilah ke alam surga. Tapi dia tidak boleh masuk ke alam dewa sebelum dia sebelum dia memotong taringnya dan memotong rambutnya yang membuat dia mengerikan ini. Ya, konsep itu kemudian diceritakan menjadi apa? Menjadi upacara potong gigi kalau di Bali. Kenapa orang-orang harus potong gigi? Kita juga harus potong gigi karena kita ibaratnya adalah bagian atau benih Siwa dan Durga, benih kecerdasan semesta dan materi, bukan Siwa dan Durga, Siwa dan Uma. Uma itu juga boleh ibu pertiwi atau material, karena kita adalah benih dari Siwa atau kecerdasan dan Uma atau material semesta, yang kemudian mewujud menjadi Batara Kala. Kita adalah seseorang atau makhluk yang dilindungi oleh sang waktu ini untuk bertumbuh. Bertumbuh untuk apa? Untuk mencari siapa jati diri kita, siapa asal kita, siapa kawitan kita, siapa ayah ibu kita. Nah, persis seperti ini. Dalam proses kita mencari ayah ibu kita, kita mungkin awal-awalnya memiliki wajah serem seperti ini. Sehingga kita tidak boleh masuk ke alam dewasa. Kita masih remaja. Remaja yang suka menunjukkan taring kita, kepintaran kita, kekayaan kita, suka show of force kita. Sehingga kita belum layak masuk ke alam dewasa. Jika kita mau masuk ke alam dewa seperti halnya Batara Kala menuju ke alam dewa dan dipotong taringnya, kita pun kalau ingin masuk ke alam dewasa sebagai manusia, maka kita harus melepaskan kemelekatan kita terhadap sifat-sifat keremajaan yang gelap. Itu Pak Wayan. Ya. Ini mungkin karena waktunya sudah mau jam 1, Pak Wayan. Ini ampure banget, Pak. Ya, ini lagi mungkin kita sekali. bisa lanjut nanti setelah itu kita bisa tanya jawab Pak. Ya, lagi sedikit sekali. Ya, itu ceritanya. Siap. Sehingga inilah konsep kita mengenal Tuhan sebagai sang waktu. Dan kita harus berani untuk apa? Melepaskan sifat-sifat keremajaan kita. Dari tahun 2023 ke 2 ini, menjadilah kita orang dewasa. Seperti halnya ini. Jangan terus-menerus menjadi buta kala, yaitu makhluk yang dibutakan oleh sang waktu. Ya. Nah, kira-kira itu persis seperti yang diminta. Ya, pas sekali, memang itu bagian terakhir dari sesi kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan nanti bisa diperdalam lagi melalui diskusi ya, pertanyaan-pertanyaan. Demikian Pak Made Gilang, ya silahkan dilanjutkan. Oke, baik, suksema Pak Dr. Wayan. Di sini seperti penyampaiannya Pak Dr. Wayan Mustika, bahwasanya sebenarnya kita waktu itu adalah bagian juga gitu, atau bahkan di waktu itu adalah Tuhan gitu.
dan menarik sekali pembicara kita pada siang hari ini. Mungkin untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, saya undang. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu, mungkin di sini ada Pak Nyoman Aryawan, sudah bisa berkenan untuk bertanya. Bapak, mungkin silakan Bapak untuk bisa memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Dr. Wayan Mustika. Silakan Bapak. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Terima kasih Bli Gilang, teruntuk juga Pak Wayan Mustika, terima kasih penjelasannya tadi. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Wayan ini. Tapi saya teman-teman, saya menyapa juga, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir siang hari ini, baik dari teman-teman BI Religi Hindu maupun Buddha yang sudah hadir, sekitar lebih kurang 25. Melanjutkan tadi, mungkin sedikit klarifikasi saja Pak Wayan. Pertama, salam kenal dulu, Tiang dari Jakarta, Nyoman Aryawan. Tadi kan kecerdasan semesta itu menempati ruang-ruang, gitu ya, ruang kosong dan lain sebagainya. Artinya menurut pemahaman saya, setiap orang punya hak yang sama untuk mengakses kecerdasan semesta itu. Artinya begitu menurut kami. Mungkin nanti klarifikasi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengakses kecerdasan semesta ini, karena semua ruang akan ditempati tadi ya oleh kecerdasan semesta itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Bapak juga berbicara mengenai kala, jadi waktu. Waktu itu adalah abadi, menunjukkan keabadian dan lain sebagainya. Kalau dari sisi sains, umur alam semesta ini kan sudah miliaran tahun juga begitu ya, jutaan tahun begitu ya, puluhan juta tahun begitu ya. Nah, menurut Hindu yang pernah saya dengar itu adalah juga biliran tahun. Pertanyaannya adalah, apakah konsepsi waktu di dalam Hindu dan konsepsi waktu dalam sains ini sejalan apa tidak? Mungkin itu saja yang akhiri. Om Shanti 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 Om. Suksema Pak, kami kembalikan ke Bli Made. Ya, suksema Pak Nyoman Aryawan, pertanyaannya mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Wayan Mustika. Kami silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Nyoman Aryawan. Ini pertanyaannya luar biasa, Niki, bagus sekali. Bagaimana kita caranya mengakses kecerdasan semesta tak terbatas? Kita punya tools yang disebut sebagai pikiran sadar ini. Sehingga kita bisa mengaksesnya, masing-masing orang bisa mengaksesnya. Dengan cara apa? Dengan cara menyatukan frekuensi pikiran sadar kita dengan frekuensi pikiran atas sadar. Nah, dalam kisah Mahabharata diceritakan, ketika Arjuna ingin mengakses pengetahuan dari sang avatar atau Krishna, maka dia meminta Krishna mengajaknya pergi ke tengah-tengah medan Kurukshetra, di mana dia berada di antara dua pihak yang bersiap berperang, Pandawa dan Korawa. Ya, artinya apa? Arjuna itu pemanah, manah itu pikiran, kemudian avatar yaitu adalah hati nurani dalam diri kita, dia Atman dalam diri kita, karena setiap Atman kita adalah utusan Tuhan atau percikan Tuhan yang turun sendiri ke dunia yang ada dalam diri kita ini. Kemudian Arjunanya adalah pikiran kita, tetapi dia harus pergi ke tengah-tengah medan Kurukshetra, di mana berdiamlah kemudian reaksi ego kita yang fight ataupun flight. Nah, caranya apa? Caranya dengan meditasi. Sehingga tidak bereaksilah ego-ego kita. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang. Dia duduk meditasi, hening, mendiamkan reaksi-reaksi egonya, dengan mendiamkan segala penolakan-penolakannya, muncullah proses-proses penerimaan, lalu disinilah frekuensi pikiran kita akan menyatu dengan frekuensi kecerdasan atas sadar untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Nah, itu sebabnya Newton ketika ingin mengakses pengetahuan itu, dia tidak perginya ke perpustakaan. Di perpustakaan dia sudah dibingungkan oleh apa yang dia ingin dapatkan. Tapi begitu dia duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba buah apel yang jatuh menghasilkan sebuah pemahaman tentang gravitasi. Seperti halnya juga Archimedes ketika berendam di bathtubnya baru mendapatkan pengetahuan tentang gaya tekanan air. Nah, Tiang sendiri
ketika lama mencari Tuhan itu siapa, itu panjang ceritanya. Justru di tahun 2014 mengetahuinya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas ketika ada bunga jatuh. Bunga jatuh itulah yang mengatakan, akulah kecerdasan semesta tak terbatas. Di tahun 2015 baru diceritakan lagi karena ada yang nanya bahwa bagaimana kecerdasan yang mengisi segenap ruang kosong semesta raya ini kemudian memulai proses penciptaan dengan energi dan materi. Nah, itu cerita panjangnya. Nah, artinya kita semua bisa mengaksesnya dengan duduk meditasi hening. Nah, makanya dalam proses itu kekuatan mantra Gayatri itu kita dapatkan. Apa namanya? Bargo devasyo dimahi. Kepadamulah aku memusatkan seluruh pikiranku, lalu dioyo naf prachodayat, berkahilah aku cahaya terang pengetahuan. Nah, artinya apa? Itu ajakan untuk kita duduk meditasi supaya mendapatkan kekuatan dari Gayatri Mantra dan kita mendapatkan aliran cahaya pengetahuan. Dioyo naf prachodayat, itu cerita sastra dari mantra Gayatri. Nah, kepada siapa kita memusatkan pikiran? Kepada Om Bur Buah Swah, sebagai kepada kecerdasan semesta tak terbatas yang berdiam pada bur, pada tubuh kita, pada alam bawah, pada tubuh kita, buah pada pikiran kita, dan swah kepada atas sadar atau ruh kita. Nah, di situ kita menyatukannya dan memusatkan pikiran. Disitulah akan terjadi apa yang disebut Arjuna Wiwaha. Arjuna pikiran menyatu dengan panahnya siwa. Nah, itu cerita-cerita yang selaras dengan apa yang jelaskan ini. Ternyata di masa lalu sudah ada penjelasan-penjelasan serupa. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami nanti, makanya banyak orang pergi ke tempat-tempat hening di masa lalu supaya tidak terganggu lagi oleh tambahan-tambahan ego-ego yang muncul dari cita-cita kehidupan ini, sehingga dia lebih tenang dan bisa mengakses sinyal-sinyal yang datang dari akasik record dalam dirinya, gitu. Ruang kosong akasik record itu kan ruang kosong dalam diri boleh, di ruang kosong di luar diri juga boleh. Nah, kemudian bagaimana konsep waktu dalam sains dan Hindu? Ketika alam semesta ini misalnya berumur sekian dan akhirnya hancur dan pralina. Kalau kita melihat alam semesta, kalau ingin kita memahami alam semesta raya, tentu kita harus memahami alam semesta kecil. Nah, kita tahu, tidak serta-merta kematian pada satu orang akan menyebabkan kematian juga pada orang lainnya. Jadi, ada satu orang mati, tentu masih ada orang lain yang hidup. Atau orang tuanya mati, tentu dia sudah turunkan kembali kepada anaknya, di mana seluruh pengalaman hidup dari orang tuanya terserap ke dalam benda kecil bernama DNA, lalu menjadi sel sperma dan masuk ke lubang kecil untuk membelah kembali di rahim, ruang kosong rahim ibu. Nah, kalau kita bandingkan ke alam semesta, ada 30 miliar triliun galaksi, bintang-bintang, dan bahkan ada puluhan miliar galaksi besar dan galaksi kecil. Jadi ketika bumi hancur, planet-planet lain belum hancur. Bahkan ketika tata surya kita hancur, galaksi Bima Sakti belum hancur. Ketika galaksi Bima Sakti hancur, galaksi Andromeda masih ada. Sehingga tidak pernah benar-benar ada saat di mana aku tidak ada, kamu tidak ada. Nah, ini yang diajarkan di Bhagavad Gita. Karena selalu ada planet-planet lain, galaksi-galaksi lain yang tetap ada ketika yang satunya mati. Belum lagi ketika satu galaksi hancur, ya, dalam sains hancur, kemudian dia terserap ke black hole, seperti halnya sel telur itu terserap ke dalam lubang cacing, gitu, lalu masuk ke dalam rahim dan menyatu dengan sel sperma dan atau kecerdasan dari ayah ibu, dari ayah kita. Begitulah kemudian kecerdasan itu kemudian menciptakan energi dan kembali menciptakan galaksi yang baru. Sementara galaksi-galaksi tua terus bertumbuh sampai hilang, muncul lagi galaksi baru. Ini yang kemudian menyebabkan tidak ada saat di mana segala sesuatu ini tidak ada. Nah, jadi itulah yang kita bisa lihat bagaimana sang waktu itu kemudian, bicara tentang sang waktu dulu yang pernah diajarkan. Kenapa di sana disebut niskala, kenapa di sini disebut sakala? Karena di alam sana ketika material sudah tidak ada lagi, maka tidak ada lagi batasan-batasan. Ketika tidak ada batasan material, maka tidak ada lagi benda-benda yang menciptakan kala, sehingga disebut niskala. Tapi begitu kita menyebutnya bumi ini misalnya, ada satu matahari, ada se itu kemudian menyebabkan kita tahu siang dan malam, arah timur, selatan, barat, muncullah sekala.
gara-gara sa itu adalah kala. Nah, itu yang diajarkan secara sederhana oleh tiang analoginya. Gara-gara ada satu matahari itu kemudian terciptalah kala. Artinya ada waktu siang hari, malam hari karena perputaran bumi menyebabkan matahari seolah-olah bergerak berputar juga mengelilingi bumi padahal enggak. Sehingga muncullah apa yang disebut waktu. Tapi di alam sana ketika materi-materi tidak ada lagi sebagai pembatasnya, disitulah tidak ada sang waktu. Contoh nyatanya, janganlah kita bicara tentang ini, tubuh kita mungkin butuh waktu panjang untuk sampai di Jakarta. Tapi pikiran kita, dengan cara sekarang ini kita sudah bisa masuk. Dengan teknologi bisa menciptakan kita ada di sebuah ruang, dengan CCTV, dengan video call, kita seolah-olah ada di sana. Itulah kemampuan pikiran kita yang seakan-akan tidak dibatasi oleh waktu. Kalau tubuh kita yang material ini ingin pergi ke Amerika, mungkin butuh waktu lama. Tapi pikiran kita bisa segera membayangkannya. Nah, orang-orang dulu itu bisa melakukannya tanpa ada handphone dan CCTV. Konon pengalaman-pengalaman dulu itu dia bisa masuk, melihat rumahnya orang hanya dengan menggunakan bantuan dari kecerdasan semesta dalam dirinya. Itu tentu agak susah kalau kita ceritakan dan karena kita tidak mengalaminya langsung. Dan itu tidak usahlah, sekarang sudah ada video call, sudah ada ini lebih gampang lagi. Nah, kira-kira seperti itu konsep waktu dalam sains dan hidup. Ada dalam ilmu spiritual yang lain mengatakan, ada sains mengatakan bahwa sebenarnya waktu itu tidak ada. Nah, ketika dia mengatakan sebenarnya waktu tidak ada, disitulah kemudian kita tahu bahwa niskala itu ada. Dia sedang berbicara tentang niskala. Dan kalau lebih detail lagi, dalam ilmu spiritual kita cari, apa yang kita cari jauh ke masa depan dan jauh ke masa lalu, sebenarnya ketemunya di masa kini, sekarang dan saat ini, kalau di ajaran spiritual. Makanya sering diajarkan, hiduplah di saat ini, karena saat ini adalah present time, hadiah bagi kita semua. Nah, kira-kira seperti itulah gabungan-gabungannya. Mudah-mudahan sedikit menjawab, mengklarifikasi apa yang menjadi bahan pertanyaan dan perenungan Pak Nyoman. Luar biasa nih. Terima kasih banyak Pak Nyoman, mudah-mudahan dipahami. Terima kasih Pak Wayan. Saya kembalikan ke Bli Gilang. Sukses semua Pak Nyoman. Oke, terima kasih Pak Wayan, Pak Nyoman atas pertanyaannya, poin atas penjelasannya. Ini tanpa bermaksud untuk memotong waktunya gitu ya, karena di sini sudah jam 1:06, Pak Wayan. Mungkin juga teman-teman kan di sini ada yang dari WITA, dari WIT gitu ya, yang bahkan sudah jam 3 sudah masuk kantor tanpa bermaksud untuk memotong waktu. Mungkin sedikit tiang wrap up gitu ya, tanpa bermaksud untuk menyimpulkan secara detail, tapi pada intinya adalah yang saya tangkap gitu, bahwa Tuhan itu adalah waktu itu sendiri, dan bahwasanya kita sebagai manusia sebenarnya ada tingkat kecerdasan yang lebih tinggi, yaitu kecerdasan semesta tadi, dan cara kita yang paling mudah gitu ya, salah satunya adalah dengan cara kita menyatukan frekuensi dengan semesta, di mana dengan mungkin kita bisa melatih menyatukan frekuensi itu mungkin dengan lebih banyak berdiam diri sendiri gitu ya, mungkin saya tangkap ya Pak Wayan ya, sehingga kita juga bisa nantinya bisa mendapatkan ide-ide kreatif, lalu insight-insight yang seperti pada zaman dulu didapatkan oleh Darwin, oleh Aristoteles dan lain-lain. Baik, untuk itu terima kasih Pak Wayan, terus ada Pak Nyoman juga di sini, terima kasih banyak, dan juga Bapak Ibu semua. Sangat senang sekali kita bisa mendapatkan materi yang sangat-sangat insightful pada siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Wayan dan juga Bapak Ibu semua. Semoga di tahun 2024 ini pembuka nih ya, di tahun ini semoga kita bisa lebih baik lagi tentunya, seperti tadi dikatakan oleh Pak Wayan, bahwasanya tahun 2024 adalah tahunnya untuk kita lebih baik lagi dibandingkan tahun 2023. Tiang tutup acara pada siang hari ini. Om Santi 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 Om, Sadu Sadu Sadu, selamat siang dan selamat bekerja kembali Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Bapak Ibu semua.